Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus terus mewarnai setiap langkah kehidupan kita. Langkah kehidupan yang tidak mudah, langkah kehidupan yang adalah perjuangan agar kehidupan kita sungguh senantiasa merasakan damai sejahtera itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu langkah perjuangan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menanggapi segala situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Terlebih ketika itu berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita yang senantiasa tidak menyenangkan, tidak seperti yang kita inginkan, atau bisa jadi menjengkelkan dan membuat kita marah. Kecenderungan untuk membalas dendam seringkali menjadi sebuah pilihan dalam kehidupan banyak orang. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih memperhatikan berita di media massa akhir-akhir ini, bagaimana terjadi banyak tindak kekerasan atau pembunuhan yang dilatar belakangi oleh kekecewaan, oleh sakit hati, dan kemudian melahirkan sebuah balas dendam. Rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ungkapan yang mengatakan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan ini banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah hal itu juga seringkali terbersit dalam kehidupan kita? Mari kita belajar bagaimanakah Yesus mengajar murid-muridnya untuk menyikapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan menantang para murid untuk menghadirkan sebuah penghukuman bagi mereka yang mengecewakan atau menolak mereka. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 56 berbunyi demikian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sikap para murid jelas ketika mereka tidak diterima untuk melewati sebuah desa orang Samaria, maka kemudian mereka marah, mereka kecewa, dan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa membalas sikap itu dengan sebuah penghukuman. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sikap inilah yang seringkali mendominasi atau menguasai dan muncul dalam kehidupan banyak orang. Ketika mereka merasa diremehkan, direndahkan, dan ditolak, maka reaksi yang ada adalah kekecewaan, kemarahan, dan kalau bisa membalas dendam. Bagaimanakah sikap Kristus? Maka mari kita perhatikan. Dari apa yang disampaikan Kristus kepada para muridnya yang tidak mengizinkan para muridnya membalas, Kristus mengajarkan beberapa hal. Pertama, kita tidak bisa menguasai orang lain, tetapi kita bisa menguasai diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk bersikap apa kepada kita, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk melakukan apa kepada orang-orang yang bersikap yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun yang mengecewakan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, membalas dendam berarti kita kalah dengan mereka. Ketika kita tidak bisa menguasai dan mengendalikan diri kita, tetapi justru kita melampiaskan kemarahan kita, maka sesungguhnya bukan mereka yang kalah,
tetapi kitalah yang kalah karena kita tidak bisa menguasai dan mengendalikan diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita menunjukkan kemarahan dan balas dendam itu, berarti kita tidak ada bedanya dengan mereka. Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak menyelimuti hidup kita. Pengampunan Tuhan belum mewarnai keberadaan kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus mengajak para murid untuk tidak melakukan balas dendam, tetapi mengambil jalan yang lain, maka inilah yang menjadi sebuah pilihan, bahwa kita bisa mengampuni mereka yang memusuhi kita. Kita bisa memahami mereka yang tidak menyukai kita. Bahkan kita bisa menghormati mereka yang tidak berkenan hidup bersama-sama dengan kita. Tentu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ini adalah sesuatu yang indah. Mengapa? Karena balas dendam atau kemarahan sesungguhnya hanya akan merugikan siapapun, mereka dan kita. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Itulah yang terjadi jikalau orang mengedepankan peperangan, balas dendam, melampiaskan kekecewaan. Tetapi Kristus mengajak kita untuk menghadirkan kemenangan dalam kehidupan bersama. Mari kita mengendalikan diri kita, memahami orang yang tidak menyukai kita. Sekaligus kita juga menempatkan mereka sebagai sesama yang harus kita kasihi, walaupun mereka memusuhi kita. Mengasihi musuh berarti memenangkan kehidupan. Mengasihi musuh berarti menghadirkan kasih Kristus yang menyapa, mengampuni, memulihkan, dan merestorasi kehidupan. Mengasihi musuh bukan hal yang mudah, sesuatu yang terbalik dalam kehidupan itu atau dalam kehidupan ini. Tetapi itulah yang Kristus inginkan, agar kehidupan ini terus berlanjut dalam keindahan anugerah dan kasih-Nya. Tuhan berkati. Amin.